Sebagian ayat-ayat Quran itu bentuknya kisah para nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waradna 'alaina inda hajatina amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, jamaah i'tikaf di Masjid Sabilul Muttaqin. Kita di malam ke-26 ini tentu bersyukur atas izin, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini. Rasanya baru kemarin kita menjalankan ibadah Ramadan. Baru beberapa waktu kita menikmati perjuangan berpuasa di siang hari, menikmati tilawah Quran, menikmati qiyamul lail, dan juga ibadah-ibadah lain. Semuanya adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita mungkin akan sampai pada akhir Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita sampai akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah. Bagi mereka yang senantiasa mengajar kebaikan-kebaikan, maka penghujung Ramadan ini adalah kesempatan terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW di Ashrul Awakhir menambah kualitas dan kuantitas ibadah. Di antaranya adalah dengan apa? Dengan i'tikaf, sebagaimana kita kembali hidupkan. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah syiar dakwah, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, untuk permulaan sebagai muqaddimah, saya ingin memulai dari sebuah kisah. Kisah ini tentu sebuah hikmah dari seorang hamba Allah yang sangat mulia, tentang bagaimana pertobatan orang yang pernah mengalami masa-masa gelap. Berkisah ini salah satu metode yang juga kita bisa ambil dalam Al-Quran. Sebagian ayat-ayat Quran itu bentuknya kisah para nabi dan rasul. Dengan kisah itu kita diberikan begitu banyak hikmah, menggambarkan bagaimana sisi kemanusiaan, menggambarkan bagaimana sebuah dinamika terjadi di kalangan makhluk bernama manusia yang Allah berikan. Di dalamnya ada aspek akal, aspek qalb, juga aspek tentu jasadiah, yang memang berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat tidak diberikan akal, jin juga dia tidak dalam bentuk wujud yang zahir. Begitupun makhluk yang lain, apalagi makhluk yang termasuk kelompok-kelompok binatang yang tidak punya akal. Sehingga perpaduan antara akal dan hati itu menjadi keistimewaan makhluk bernama manusia. Nah, dalam kisah yang tentunya ini dari beberapa sumber bisa kita ambil pelajaran, seorang hamba Allah yang soleh bernama Bishr al-Hafi. Beliau nama panjangnya Abu Nasr Bishr al-Haris al-Hafi. Hidup lahir tahun 150 Masehi, Hijriah. 150 Hijriah.
berarti termasuk kelompok tabi'in ya, tabi'ut tabi'in. Atau juga tahun 767 Masehi. 767 Masehi. Kenapa ada gelar Al-Hafi? Al-Hafi itu mungkin agak unik ya, karena maknanya adalah orang yang bertelanjang kaki, nyeker. Bahasa Inggrisnya barefoot ya, barefoot, alias bertelanjang kaki, nyeker. Jadi kalau diterjemahkan Al-Hafi, terjemahnya Al-Nyekeri, kurang lebih begitu ya, Al-Nyekeri. Kenapa beliau senantiasa nyeker? Karena beliau merasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat masa lalunya yang begitu hitam. Beliau berjalan di muka bumi merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas masa lalu dia yang penuh dengan kegelapan. Ini diantaranya sebuah dialog ya. Ada seorang yang soleh bertanya, menemukan beliau dalam keadaan menangis, dalam keadaan merenung sendiri dan menangis. Ditanya, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Apa jawaban Bishr al-Hafi ini? Beliau menjawab, abki ala ma faratu min umri wa ala yaumun madha. Aku menangisi atas waktu-waktu yang disia-siakan dan juga dari umurku yang sudah berlalu dan atas hari yang sudah lewat. Min ajali, juga merenungkan tentang ajalku semakin dekat. Jadi namanya ajal itu pasti semakin dekat. Siapapun, entah itu masih 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, kenapa? Jatah usia kita semakin berkurang. Sudah ada ajal masing-masing. Kemudian apa? Lam yatabayyan fihi amali, dan belum jelas apakah amalku diterima atau tidak. Jadi beliau menangisi waktu yang sudah berlalu dalam kegelapan. Dia merenungi waktunya juga semakin pendek ajalnya. Sementara amalnya belum jelas apakah diterima atau tidak. Nah, apa sebabnya beliau ini mengalami pertobatan? Dijelaskan bahwa beliau dulu adalah seorang pemabuk. Hari-harinya dilewati dengan apa? Mabuk dan judi. Mabuk dan judi. Seorang pendosa. Nah, satu waktu ketika dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan gentayangan, mungkin seperti apa? Drunken master ya? Gentayangan. Ternyata di jalan beliau menemukan secari kertas. Yang kertas itu ada tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz asma Allah di sana, basmalah. Kemudian secari kertas tadi yang hampir terinjak, beliau ambil. Kertas itu diambil, dibersihkan, kemudian beliau beli minyak wangi, ya, diberikan wewangian, kemudian ditaruh di tempat di rumahnya, di dinding, di tempat yang tinggi. Awalnya dari situ. Jadi menemukan kertas, yang kertas itu tercecer di jalan dan hampir terinjak. Kertas bertuliskan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin masih ada sedikit keimanan yang bersemayam dalam hatinya, sehingga beliau tidak rela ada asma Allah meskipun itu dalam kertas, dalam tulisan, tapi kemudian tercecer. Kemudian setelah dia bersihkan, diberikan wewangian dan ditaruh di tempat yang tinggi, singkatnya ada seorang hamba Allah yang soleh bermimpi. Ada seorang hamba soleh yang bermimpi. Dalam mimpi itu beliau disampaikan bahwa ada sesuatu, ada ilham, atau ada petunjuk yang mengatakan bahwa suara itu menyampaikan kepada orang yang bermimpi tadi, ya Bishr, tayyabta ismi, law tayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau sudah membuat asmaku diwangikan, dibuat wangi, karena tadi dipercikin air wangi atau air parfum, minyak wangi.
Lautayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Pasti aku akan membuat namamu harum di dunia dan akhirat. Jadi dalam mimpi seorang yang soleh tadi, dia mendengar seorang berkata, wahai Bishr, engkau sudah membuat namaku harum, maka aku akan harumkan namamu di dunia dan akhirat. Ya Bishr, engkau sudah memuliakan namaku, maka aku akan muliakan namamu di dunia dan akhirat. Ya Bishr, engkau telah mensucikan namaku, engkau sudah meninggikan namaku, maka aku akan tinggikan dan sucikan namamu di dunia akhirat. Tentu mimpi ini bagi seorang saleh tadi agak aneh. Kenapa? Karena dia tahu Bishr itu seorang pemabuk, sehingga ketika bangun dia heran dan mungkin ini hanya sekedar bunga tidur atau apa. Akhirnya apa? Beliau berwudu lagi, kemudian tidur lagi, mimpi yang sama sampai 3 kali. Bagi orang soleh ya, mimpi itu termasuk 1/4 dari kenabian, bagian dari ilham. Jadi kalau Anda pernah bermimpi, tapi mimpinya di waktu dan ketentuan yang khusus ya, bukan sekadar mimpi. Kalau orang bermimpi di 1/3 malam terakhir sebelum tidur, dia bersuci atau punya wudu dan juga berzikir, ketika bermimpi bisa jadi sebuah ilham, sebuah petunjuk. Dan itu yang juga menjadi salah satu penjelasan para ulama. Jadi bukan sekadar mimpi biasa ya. Tapi kalau sebelum tidurnya menghayal, tentu mimpinya bukan mimpi benar ya, tapi mimpi bagian dari memori di alam bawah sadar. Nah, seorang yang soleh tadi yang bermimpi bahwa Bishr dimuliakan karena telah memuliakan asma Allah dalam kertas tadi, sampai 3 kali mimpi, maka kemudian beliau mendatangi, mencari di mana Bishr itu. Ternyata setelah dicari, dikatakan oleh orang-orangnya, Bishr sedang menikmati di tempat hiburan bersama teman-temannya, sedang menikmati malam bersama mereka, lagi mabuk. Tapi karena orang yang soleh tadi, yang mimpi tadi, sudah yakin atas mimpinya, maka beliau menyampaikan kepada Bishr. Beliau menyampaikan, bercerita tentang mimpi tadi. Ketika mendengar mimpi itu, maka Bishr al-Hafi kemudian tersandar bahwa ini adalah sebuah isyarat yang bukan sesuatu yang main-main. Maka dia katakan kepada teman-temannya, wahai sahabat-sahabat sekalian, kalian tidak akan menemui lagi aku di tempat ini. Dia bertobat. Dia katakan, kamu tidak akan lagi menemui saya di tempat ini. Dan setelah itu beliau taubatan nasuha. Beliau ngaji dengan sebenar-benarnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, siang dan malamnya berbanyak ibadah. Ibadahnya bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah individual saja, tapi juga ibadah sosial. Beliau hidup dalam keterbatasan dan kefakiran. Beliau juga memiliki kepedulian secara sosial. Di satu waktu ketika di musim dingin, beliau sendiri dalam keadaan kedinginan. Ternyata ada orang yang datang dan dalam keadaan dingin, maka beliau berikan bajunya kepada orang yang datang kedinginan tadi, padahal dia sendiri lagi kedinginan. Itu satu contoh yang sampai ketika beliau wafat, beliau dalam keadaan memakai baju pinjaman orang lain karena baju dia diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kesalehan sosial berdampingan dengan kesalehan individual. Nah, ini sebuah kisah ya. Kemudian bahwa Imam Bishr al-Hafi tadi, kenapa disebutkan al-Hafi? Dia nyeker itu karena merasa malu kepada Allah atas masa lalunya. Dan beliau menjadi orang yang sangat dihormati. Setelah taubat nasuha, beliau kemudian mencapai satu makom kewalian, yang bahkan yang menghormati beliau bukan hanya manusia biasa. Kita mengenal namanya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang atau Imam Hambali. Itu juga sangat menghormati beliau. Bahkan beliau sering mendatangi Imam Bishr al-Hafi. Para murid-muridnya Imam Ahmad ini heran, wahai Imam, engkau adalah ahli dalam hadis, engkau adalah pakar dalam akidah, pakar dalam fikih.
pakar dalam ilmu kalam dan seterusnya, bahkan ilmu alam lainnya. Tapi kenapa engkau mendatangi seorang Bishr? Dia adalah seorang berandalan, seorang mantan preman. Kata Imam Ahmad, tentang ilmu yang kau sebutkan tadi memang aku memahami, tapi tentang ma'rifatullah dia lebih tahu. Itu seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini, cerita ini memang tempatnya di Irak, di Baghdad ya. Beliau tinggal di Baghdad. Juga seorang Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah dinasti Abbasiyah waktu itu, juga sangat menghormati Bishr. Bahkan yang menghormati dia bukan hanya manusia tapi juga binatang-binatang. Ini diceritakan bahwa ada seorang yang mengetahui bagaimana kehidupan Imam Bishr, dan beliau di suatu waktu menemui ada seekor keledai buang kotoran. Seekor keledai buang kotoran. Dia menyimpulkan, oh berarti Imam Bishr telah wafat. Apa hubungannya? Dia memahami bahwa ada seekor keledai buang kotoran itu tanda Imam Bishr sudah wafat. Kenapa? Selama Imam Bishr hidup, Imam Bishr al-Hafidh tadi hidup, tidak pernah ada di jalanan sana seekor binatang yang membuang kotoran. Apa? Saking menghormati Imam Bishr, saking tidak mau kotorannya terinjak oleh Imam Bishr yang senantiasa bertelanjang kaki. Nah, ini betapa kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa lapangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadangkala kita justru menyempitkan. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ampunan kepada hamba-hambanya, tapi seringkali kita justru menyempitkan. Maka dalam momentum bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, marilah kita maksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang diajarkan Rasulullah dalam menantikan Lailatul Qadar adalah doa tentang pengampunan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ibadah apapun kalau belum diampuni tidak akan ada maknanya. Ampunan Allah ini adalah sebagai sumber kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Maha memaafkan. Allah Maha memaafkan, sangat senang memaafkan. Allahumma innaka 'afuwun, ya Allah Engkau Maha memaafkan. Tuhibbul 'afwa, Engkau pun suka untuk mengampuni. Fa'fu anna, maka ampuni kami. Saya yakin yang hadir di sini tidak pernah mengalami masa-masa hitam sebagaimana Imam Bishr al-Hafidh. Saya husnuzan, kalaupun kita tentu semua pernah berbuat dosa, tapi tidak sehitam apa yang dilalui oleh Imam Bishr al-Hafidh. Begitupun kisah-kisah yang lain yang sangat banyak yang sudah masyhur ya. Nah, kemudian dengan adanya Ramadan ini, kesempatan terbaik kita untuk bisa mendapatkan ampunan yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah, maka di penghujung Ramadan nampaknya kita penting untuk menguatkan bagaimana agar kebaikan Ramadan ini bisa lestari. Karena begitu cepatnya makom Imam Bishr itu, kenapa? Ba'da taubat mengalami sebuah peningkatan ibadah yang sangat luar biasa dan istiqomah. Karena kadangkala dengan kemanusiaan kita, manusia mengalami namanya masa fatrah, atau disebut sebagai futur. Fatrah itu masa-masa hilang. Lagi semangat tilawah 1 juz sehari, kita lagi semangat. Lagi semangat qiyamul lail, tahajud dan lain-lain seminggu berapa kali. Lagi semangat bisa beribadah lebih intens. Tapi ada kalanya ketika masa malas itu hilang. Masa hilang itu namanya fatrah, futur. Nah, disinilah pentingnya kita bahwa menjaga dari fatrah itu bagian dari perjuangan itu sendiri. Karena seseorang yang dia mendapatkan kehidupan yang baik di akhir usianya adalah orang istiqomah. Ada orang yang pernah jadi ahli ibadah tapi kemudian suul khotimah, ada kisah itu ada.
Maka di antara ketakutan seorang hamba adalah khawatir naudzubillah mendapatkan su'ul khotimah. Bagaimana caranya agar kita husnul khotimah? Menjaga amalan-amalan dengan istiqomah. Karena dalam sebuah maqalah disebutkan bahwa manusia al-insan mata ala ma sya'alai. Manusia itu dia meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan hari-harinya. Kalau orang biasa ibadah, insya Allah akhir usianya juga dalam keadaan terbaik. Tapi kalau orang sehari-harinya banyak bicara buruk, mencaci maki orang, naudzubillah, bisa jadi su'ul khotimah. Karena begitu banyak orang-orang yang disakiti. Meskipun dia banyak puasa, banyak sholat malam, tapi kalau mulutnya masih mengganggu orang lain, tindakannya masih membahayakan orang lain, sikapnya membuat orang lain tidak nyaman, ini bahwa dalam Islam kita tidak hanya dituntut soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Dilaporkan kepada Rasulullah bahwa ada seorang perempuan yang malamnya banyak tahajud, siangnya banyak berpuasa, tapi mulutnya masih menyakiti orang lain. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahli nar. Dia adalah ahli atau penghuni neraka. Padahal dia orang yang rajin sholat malam, rajin puasa. Sehingga menjaga akhlak itu, menjaga kebaikan, menjaga kesalehan sosial itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang harus kita jaga. Apalagi di bulan Ramadan. Sehingga menyeimbangkan antara ibadah mahdhah dan ibadah sosial itu penting. Etikaf semarak, tarawih ramai, tadarusan ramai. Ini harus kita syukuri. Tapi sebagian umat Islam masih ada yang meskipun mereka semangat ibadah sunnah, masih belum menjalankan kewajiban berupa apa? Menjaga lisannya, menghindari perbuatan zalim. Kewajiban untuk menjaga akhlak agar tidak menyakiti orang lain. Dan batasannya itu sederhana, sebagaimana Rasul sampaikan dalam sebuah hadis bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah siapa? Ketika orang-orang lain selamat dari lisannya, selamat dari gangguan lisannya, selamat dari gangguan tangannya. Lisan wa yadihi, dan tangan berarti tindakan. Jadi menjaga lisan, menjaga tindakan, ini adalah sumber keselamatan. Jadi jangan merasa cukup dengan ibadah sunnah, tapi ada juga yang wajib harus kita lakukan, menghindari mafsadat dengan adanya perilaku dan kata-kata kita buruk kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita bisa menjaga istiqomah? Bagaimana kita bisa melanjutkan kebaikan Ramadan ba'da Ramadan? Karena seseorang disebutkan mendapatkan kebaikan itu diukur dari setelah dia melakukan sesuatu. Dalam rumusan ulama disebutkan haqiqatu syai'in ba'dahu. Hakikat sesuatu adalah setelahnya. Hakikatnya orang yang haji mabrur itu dilihat dari bagaimana setelah pulang haji. Orang yang haji mabrur itu kalau dia sebelum haji sholatnya masih bolong-bolong, maka pulang haji sholatnya sudah terjaga. Orang yang haji mabrur itu kalau sebelum haji dia masih bicara buruk, maka pulang haji dia sudah menjaga lisannya. Orang yang haji mabrur juga lihat sebelum dia haji jarang sedekah, setelah pulang haji banyak sedekah. Haqiqatu syai'in ba'dahu. Hakikat sesuatu adalah setelahnya. Begitupun orang yang disebutkan sholatnya benar, sholatnya khusyuk. Itu bukan hanya khusyuk ketika dalam pelaksanaan sholat, tapi juga diukur, dilihat dari bagaimana ba'da sholat. Imam Al-Ghazali ditanya, wahai imam, bagaimanakah orang yang khusyuk dalam sholat? Beliau sampaikan, orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang anggota tubuhnya terjaga dari salam sampai takbiratul ihram. Ini jawabannya agak sepintas kurang bisa difahami. Yang ditanya orang yang khusyuk dalam sholat, tapi beliau sampaikan Imam Ghazali, orang yang khusyuk dalam sholat itu orang yang anggota tubuhnya terjaga mulai kapan? Dari salam sampai takbiratul ihram. Ini kan kebalik.
rukun sholat itu dari takbiratul ihram baru ujungnya salam. Ini dibalik, salam dulu baru kemudian takbiratul ihram. Nah, ini maksudnya adalah apa? Orang yang khusyuk itu setelah sholat dia masih terjaga. Itulah makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kadang masih ada orang yang sholatnya masih jalan, tapi maksiatnya juga jalan. Orang yang rajin baca Quran tapi masih berbicara buruk. Inilah yang menjadi tantangan, namanya istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW dalam satu riwayat beliau mengatakan, saya batni Hud wa akhwatuha. Apa kata Rasulullah? Surat Hud membuat aku beruban. Surat Hud dan beberapa surat yang lain, ya, wa akhwatuha dan saudaranya, itu membuat aku beruban, kata Rasulullah. Selain surat Hud itu adalah surat-surat tentang kiamat, ya. Surat Al-Insyiqaq, ya, beberapa surat tentang kiamat. Nah, para sahabat heran, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau beruban? Apakah kisah-kisah para nabi terdahulu? Apakah kisah-kisah tentang dihancurkannya umat-umat? Kata Rasulullah, yang membuat beliau beruban adalah sebuah ayat dalam surat Al-Hud ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, hendaklah engkau istiqomah sebagaimana sudah diperintahkan kepadamu. Jadi yang membuat beliau berat itu adalah perintah tentang istiqomah. Perintah tentang istiqomah. Berat memikirkan bagaimana umatnya bisa menjalankan istiqomah, sementara mereka dihadapkan pada godaan syahwatnya sendiri, dihadapkan pada godaan dari makhluk lain yang senantiasa ingin menggelincirkan, yakni dari para syaitan. Nah, ini adalah suatu tantangan betapa perintah istiqomah itu bahkan bersanding dengan sebuah perintah tentang iman. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan padaku satu kalimat yang aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain. Apa kata Rasulullah ketika diminta nasihat? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian engkau istiqomah. Engkau istiqomah. Jadi setelah keimanan, perintahnya adalah istiqomah. Nah, ini dijelaskan dalam beberapa uraian, ya, bahwa istiqomah itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Al-istiqomah adalah salah satu madarij. Istiqomah itu ada tiga tingkatan. Awaluha at-taqwim, summa iqomah, summa istiqomah. Ada tiga, ya. Pertama takwim, kedua iqomah, ketiga istiqomah. Fatakwim min haitsu ta'dzibin nufus. Apa itu takwim? Takwim maknanya adalah mendidik hawa nafsu. Jadi ini tahapan awal. Istiqomah yang awal itu adalah namanya takwim. Apa takwim? Ta'dzibun nufus. Ta'dzibun nufus. Adaba yu'addibu ta'diban, mendidik. Apa yang dididik? Jiwa. Kita malam-malam menikmati bersantap, ngopi segala macam. Ternyata masih ada di antara umat Rasulullah justru meninggalkan rumahnya, mendatangi masjid, rela untuk tidur tidak di kasur yang nyaman, rela untuk meninggalkan sejenak kenyamanan ngopi-ngopi di rumah, meninggalkan sejenak kehangatan bersama keluarga. Untuk apa? Untuk i'tikaf. Kenapa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW di asyrul awakhir beliau i'tikaf hatta tawaffahu, sampai beliau wafat. Artinya apa? Selama beliau hidup, kalau Ramadan di 10 hari terakhir pasti i'tikaf. Ta'dibun nufus, mendidik jiwa. Ada orang yang sudah bisa mendawamkan, merutinkan tilawah Al-Quran sehari 1 juz misalnya. Ada orang yang sudah bisa merutinkan sebulan atau setiap pekan ada sedekah rutin. Misalnya sedekah Jumat pagi,
atau sedekah bulanan untuk yatimnya. Karena hadirin sekalian, orang yang sabar itu bukan hanya dituntut untuk orang-orang yang fakir miskin. Orang kaya pun dituntut sabar. Kalau sabarnya orang miskin adalah dengan qanaah, menerima atas rezeki yang sedikit, maka sabarnya orang yang limpahan rezekinya banyak adalah dhabtun nafas, mengendalikan diri. Dia gajinya besar, cukup untuk tiap bulan jalan-jalan, misalnya bulan besok ke Dieng, bulan berikutnya ke Lombok, bulan berikutnya ke Padang, bulan berikutnya ke Raja Ampat. Dia bisa, dan itu halal, uang dirinya sendiri karena hasil kerja sendiri. Tapi dia tidak mengikuti keinginan itu, tapi dia alokasikan sebagian hartanya untuk apa? Untuk menolong saudaranya yang membutuhkan, untuk menyekolahkan anak-anak yatim, untuk membangun masjid, membangun madrasah, memberikan beasiswa kepada anak yatim yang ingin sekolah, membantu para jompo, janda-janda tua. Dhabtun nafas. Nah, itu contoh apa? Yakni ta'dibun nufus, mendidik jiwa. Itu namanya takwim. Kemudian yang kedua adalah al-iqamah min haitsu ta'dzibul qulub. Apa itu iqamah? Menghaluskan qulub. Qulub itu zamannya qalb, hati. Artinya kalau yang awal tadi itu amal-amal zahir sudah rutin, ya. Tilawah sudah rutin, qiyamul lail sudah rutin, sedekah sudah rutin, membantu orang yang sudah rutin. Itu namanya takwim. Itu baru makom awal, level awal. Naik lagi adalah apa? Tahdzibul qulub, menghaluskan hati. Berarti kalau yang makom kedua ini adalah yang dikelola adalah amal-amal hati. Karena bisa jadi ada orang tadi disebutkan, ya, bisa jadi ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi hatinya masih dengki. Ada orang yang dia sudah banyak sedekah, tapi hatinya masih amalnya belum ikhlas, masih butuh validasi. Kan zaman sekarang orang butuh validasi. Dengan apa? Dengan flexing segala macam. Kalau tidak diapresiasi oleh orang lain, dia marah. Nah, itu kalau dibiarkan itu bahaya. Kenapa? Bisa jadi amalnya tidak ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahdzibul qulub itu adalah bagaimana mengelola tentang amal-amal hati. Dengan apa? Mendidik jiwanya agar dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Lagi-lagi Imam Al-Ghazali ditanya, "Wahai Imam, bukankah orang yang banyak berzikir itu bisa mengusir gangguan-gangguan setan?" Wahai Imam, bukankah orang yang banyak berzikir itu bisa mengusir gangguan setan? Tapi kata beliau, ada orang yang rajin zikir tapi dia masih diganggu oleh gangguan-gangguan setan. Dalam arti apa? Menggelincirkan kepada ibadah, perilaku yang buruk. Apa kata Imam Al-Ghazali jawabannya? Beliau memberikan jawaban dengan sebuah tamsil atau perumpamaan. Kata beliau, engkau melihat ada seorang yang mengusir anjing. Orang yang mengusir anjing, suruh pergi. Tapi di tangannya dia masih megang daging atau tulang. Kira-kira anjing itu lari atau mendekat? Jadi tangannya mengusir, ke mulutnya mengusir, tapi di tangan dia masih megang daging atau tulang. Anjing yang diusir itu bukannya pergi tapi malah mendekat. Itulah perumpamaan orang yang berzikir tapi dia masih membiarkan hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Orangnya rajin tilawah, rajin baca Quran, banyak wirid, tapi dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati. Masih ada ujub, masih ada riya, masih ada hasud, masih ada serakah. Nah, disinilah makna tahdzibul qulub, menghaluskan hati. Kalau orang sudah bisa mengelola hati, kalau dalam bahasa agim ya, manajemen qalbu. Tahdzibul qulub, menghaluskan hati. Kalau sudah bisa mengelola hati, itu sudah istiqomah level kedua. Nah, kita tentu dua-duanya bisa berjalan secara beriringan, secara simultan. Kita latih amal zahirnya, bersamaan kita juga latih amal batin kita. Nah, yang paling tinggi al-istiqomah min haitsu takribul asrar.
Istiqomah yang level paling tinggi itu adalah takribul asrar, mendekatkan sir. Sir itu sesuatu yang lebih lembut daripada hati. Di dalam jiwa kita ada hati, di dalam hati ada namanya sir. Nah, itu tentu pembahasannya lebih khusus lagi ya, tidak cukup dengan waktu yang terbatas. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana agar kita istiqomah? Tentunya orang istiqomah dia harus dimulai dengan banyak mawas diri. Kudu bisa rumangsa. Urip itu kudu bisa rumangsa. Itu dalam bahasa pepatah bahasa Jawa. Ajar rumangsa bisa. Hidup itu harus bisa muhasabah. Merasa dirinya lemah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man syahida fi nafsi dha'fan ala istiqomah. Barang siapa yang dia menyaksikan dalam dirinya kelemahan, maka dia istiqomah. Fashhad fi nafsika, maka saksikan dalam dirimu ad-dha'f wal faqr. Saksikan dalam dirimu kelemahan dan kefakiran, tastaqim, engkau pasti istiqomah. Jadi mulai dengan apa? Kita mawas diri bahwa kita ini lemah. Kalau kita sudah bisa mawas diri atas kelemahan kita, pasti dia banyak memohon kepada Zat yang Maha Kuat. Dia banyak berdoa, banyak memohon agar dibimbing. Dan kita senantiasa mohon dalam sholat-sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Cuma masalahnya yang kita ucapkan kadang tidak dihayati. Jadi sebatas ucapan formalitas. Padahal kalau itu dihayati, itu adalah bagian daripada apa? Doa-doa kita memohon petunjuk. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Atau menerjemahkannya lebih indah kalau kita katakan, ya Allah, tuntunlah aku. Kalau tunjukkan kan jauh ya. Di mana rumahnya A? Di sana. Tapi kalau tuntunlah, kita dituntun. Siapa menuntun? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuntunlah aku menuju jalan yang lurus. Mungkin. Kemudian bagaimana agar seseorang bisa istiqomah? Juga penting orang-orang untuk belajar istiqomah dengan apa? Adamut taswif. Jadi pertama tadi muhasabah, merasakan kelemahan dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adamut taswif. Apa itu maknanya? Meninggalkan taswif. Taswif itu dari kata saufa. Apa maknanya saufa? Nanti. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya sa. Lafaz sa itu artinya akan, ya saufa juga akan. Cuma bedanya kalau sa itu secara langsung ya. Sa'ashrabu hadzal ma', saya akan minum air ini, langsung diminum. Tapi saufa azhabu ila akhi, saya akan saufa azuru ila akhi, saya akan mengunjungi saudaraku. Itu ada jeda waktu nanti ya. Jadi kalau saufa itu artinya akan tapi tertunda. Nah, taswif maksudnya apa? Menunda-nunda amal. Menunda-nunda amal. Kata para ulama bahwa wajadtu taswif, aku dapati bahwa taswif itu adalah jundun min junudul iblis. Salah satu prajuritnya syaitan itu taswif. Disuruh taubat nanti, masih muda. Disuruh sholat nanti kalau sudah pensiun. Kalau pensiun baru sholat. Disuruh sedekah nanti kalau udah tidak punya uang. Disuruh baca Quran nanti. Ya, taswif. Jadi orang yang istiqomah itu pertama muhasabah, kedua adamut taswif, tidak menunda-nunda amal. Kemudian berikutnya orang agar istiqomah adalah apa? Mujalasatus sholihin. Bermajlis dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Dengan majlis orang soleh kita akan diingatkan. Bahkan bagi orang-orang ahli batin. Ahli batin di sini bukan maknanya kebatinan klinik, bukan, tapi orang yang mendalami ilmu-ilmu hati. Bahwa pengaruh satu dengan yang lain itu bukan hanya sebatas karena komunikasi, bahkan dipengaruhi oleh nafas satu sama lain. Kalau kita berkumpul dengan orang yang buruk, nafasnya dia saja itu mempengaruhi. Bahkan tanpa dia berkata, tanpa dia membujuk rayu kita, itu nafasnya saja orang yang ahli dosa itu akan mempengaruhi. Jadi karena ahli batin ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin sekali waktu kita pernah ngumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, itu ada pengaruhnya. Minimal apa? Ketika mereka ghibah, kita pun menikmatinya. Ketika mereka menunda waktu sholat, kita pun akhirnya ikut-ikutan. Jadi
bergaul dengan orang-orang ahli maksiat itu hukumnya haram. Kecuali, tapi ada kecualinya. Karena nanti ada kesan kalau begitu umat Islam itu eksklusif, tidak boleh bergaul. Kalau begitu umat Islam khusus hanya kumpulnya dengan orang soleh saja. Kecuali kalau kita berkumpul bergaul dengan orang ahli maksiat dalam rangka apa? Mendakwahi. Kalau mendakwahi itu justru sebuah kebaikan. Itu bagian dari dakwah. Ini metode dakwah yang berbeda antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu mereka hidup sezaman dengan mukjizat yang juga sama. Dari kecil bayi sudah bisa bicara. Nabi Yahya metode dakwahnya adalah apa? Mendakwahi orang-orang yang sudah baik, khiyarun nas. Jadi yang didakwahi Nabi Yahya itu orang-orang yang sudah baik, para tokoh, para elit, para pemimpin ormas, pemimpin organisasi, itu sasarannya Nabi Yahya. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam yang didatangi siapa? Orang-orang yang preman, orang-orang yang masih berlumur dosa, garong, segala macam. Ketika ditanya, kenapa engkau datangi orang-orang semacam itu? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Bahwa beliau diutus sebagai Rasul bimanzilatit tabib. Beliau diutus, kata beliau, bimanzilatit tabib, dengan kedudukan sebagaimana seorang dokter. Seorang dokter. Apa tugasnya? Udawil mardo, menyembuhkan orang yang sakit. Kira-kira dokter itu perlu datang nggak kepada orang yang sudah sehat, ya, yang tidak punya penyakit? Nggak perlu. Dokter itu datang atau didatangi orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Jadi Nabi SAW dakwanya untuk orang-orang yang sakit. Sehingga kalau kita berkumpul dengan orang yang masih ahli maksiat, niatkan untuk dakwah. Niatkan untuk dakwah, meskipun dengan apa? Dengan tindakan kita. Meskipun kita tidak harus memberikan ceramah, ya. Soal dakwah itu ceramah tidak harus. Dengan akhlak kita yang baik, dengan membuat orang lain nyaman, maka dia lama-kelamaan juga akan ikut kepada kebaikan-kebaikan kita. Jadi untuk istiqomah perlu namanya mujalasatus sholihin. Kemudian agar kita bisa istiqomah adalah apa jalannya? Dawamuz dzikr wa kasratud du'a. Merutinkan zikir dan perbanyak doa. Maka diajarkan harus punya wiridan rutin, ya. Wiridan terbaik adalah wirid Quran. Wirid Quran sehari 1 juz atau juga hafalan dan seterusnya, itu wirid Quran. Ditambah wirid-wirid yang lain, ada al-masrurat, ada ar-ratibul haddad, ada macam-macam. Jadi selain Al-Quran ada wiridan rutin, ya. Dalam rangka apa? Menjaga istiqomah kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita istiqomah adalah apa? Al-mujahadah. Mujahadah. Ini terakhir, ya, al-mujahadah. Apa mujahadah itu? Sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan tunjukkan jalan-jalanku. Orang yang sungguh-sungguh fi sabi jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka apa? Lanahdiyannahum, pasti kata Allah, aku akan tunjukkan subul. Subul itu jamaknya sabil, jalan-jalan. Jadi bukan hanya satu jalan, subul, banyak jalan. Orang yang sungguh-sungguh akan diberikan begitu banyak alternatif jalan. Mujahadah. Jadi mujahadah itu bagian dari jalan agar kita istiqomah, kesungguhan dalam beribadah. Dan diantaranya mujahadah ini dididik selama Ramadan dengan puasa. Kalau orang tidak ada mujahadah, tidak akan bisa melaksanakan puasa. Tidak ada kesungguhan, tidak mungkin bisa menjalankan ibadah-ibadah yang tidak mudah. Demikian. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk al-fakir, diri pribadi saya, dan juga untuk hadirin sekalian. Poinnya adalah apa? Di awal kita menjelaskan kisah pertobatan seorang pendosa bernama Bishr al-Hafi sebagai sebuah hikmah bahwa betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara yang hadir tidak melakukan dosa sebagaimana dosa Bishr al-Hafi tadi, yang sehari-harinya adalah seorang pemabuk dan penjudi, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Sebab beliau ketika menemukan secari kertas bertuliskan asma Allah, diambil, kemudian diselamatkan, dibersihkan, diwangikan. Sehingga ini juga sebuah pelajaran
menjaga adab kita kepada asma Allah. Jangan sampai membiarkan ada tulisan tercecer. Kadang-kadang kita menemukan di warung ya, orang jual lotek, di bungkusnya ada kertas bekas ujian, ada tulisan ayat-ayat Quran, itu harus diselamatkan. Atau ketika kita naruh Quran, mushaf jangan langsung di lantai, itu kurang adab, taruh di atas, itu bagian dari adab. Di sana adalah adab kepada mushaf. Karena tadi contoh secari kertas menjadi sebab dia menjadi diangkat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa istiqomah ini adalah bagian dari pembekalan kita selama Ramadan, yang mudah-mudahan pada Ramadan kita bisa melanjutkan, melestarikan kebaikan Ramadan, sehingga kita mendapati pada Ramadan dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan bersyukur, dan dalam keadaan la'allahum yarsyudun, berada di jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin apakah ada ciri-ciri spesifik kalau tobat kita diterima oleh Allah SWT, sedikit ada tindakan bagi bersemangat? Mungkin dia pertanyaan tadi ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan. Nah, itu secara umum dilihat dari adanya perubahan yang merubah kita dari yang buruk menjadi baik. Adanya prosesi hijrah ya, meninggalkan yang dimurkai oleh Allah menjadi melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berjalan secara istiqomah, secara terus-menerus. Karena manusia itu senantiasa dihadapkan pada godaan yang besar ya, bahwa iblis ketika mereka diusir dari surga, mereka sudah bersumpah akan menggelincirkan manusia, dan mereka mengatakan bahwa summa atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pasti aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri. Itu 4 arah angin itu adalah jalannya para bala tentara syaitan untuk menggelincirkan manusia. Nah, para ulama tafsir itu menjelaskan dari arah depan itu apa? Manusia digoda, dibisiki tentang apa? Ketakutan, tentang apa? Nasibnya di akhirat, tentang keraguan tentang akhirat. Jadi kalau ada was-was tentang akhirat, itu bagian dari strategi penyesatan dari naudzubillah syaitan. Dari sebelah kanan apa itu? Dari sebelah kanan adalah ketika manusia disesatkan kepada paham-paham yang menggelincir dari paham yang benar. Dan kita melihat ya, di zaman akhir ada saja orang-orang yang tergelincir dari paham yang lurus. Dari sisi kiri apa itu? Kata ulama, berupa godaan syahwat, syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat kebinatangan. Dan dari belakang apa? Dari belakang itu dia sedih tentang masa lalu, sehingga orang yang akan meninggal itu antara khauf tentang masa depan dan tak sedih tentang masa lalu. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta yang sudah ditumpuknya hasil kerja kerasnya. Hasil kerja keras dia ditinggalkan, dan yang menikmati adalah keluarganya. Nah, orang-orang istiqomah dalam dalam ayat saya lupa. Surat Fussilat ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dia istiqomah, maka apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaika, malaikat turun kepada mereka. Dan malaikat tadi mengatakan kepada orang tadi, orang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Takut itu tentang masa depan, sedih itu masa lalu.
Wa basyiru bil jannah, dan sampaikan kabar gembira tentang apa? Surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang yang istiqomah itu akhir usianya insya Allah tenang. Kenapa? Malaikat sudah membimbing dia. Karena dijelaskan dalam sebuah riwayat itu, ketika orang sedang sakaratul maut, dia akan didatangi oleh bala tentara syaitan untuk digoda untuk dimurtadkan. Bahkan mereka menyerupai orang yang dihormati berupa orang tuanya atau gurunya, supaya apa? Tergelincir. Karena yang menjadi nasib pungkasan itu kan di akhir, sehingga ada orang yang usul khotimah. Nah, orang-orang istiqomah, dengan istiqomah itu berkahnya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kemudian menjaganya, memberikan kabar gembira. Nah, sehingga orang-orang yang diberikan ampunan itu, dia ciri yang paling sederhana adalah dia istiqomah setelah berubah menjadi baik. Karena ada orang yang masih apa ya istilahnya, kembali lagi ke masa lalunya, bertobat tapi kembali ke masa lalu. Ada orang yang masih balik lagi. Maka di sini dijelaskan, kata Sayyidina Umar, orang istiqomah itu orang yang tidak seperti serigala yang menengok ke belakang. Ada penjelasan dari Sayyidina Umar, bahasanya begitu. Kenapa? Kalau kita lihat di National Geographic ya, tentang dunia binatang itu kan, namanya serigala itu dia dengan serombongan kawanannya itu kadang menoleh ke belakang, balik lagi. Dikejar oleh ini hyena atau macan, dia balik lagi. Jadi nggak lurus, kembali lagi. Nah, manusia itu akan ada kecenderungan semacam itu, panggilan untuk kembali kepada masa lalunya. Nah, contoh yang tadi diceritakan di awal, Imam Bishr al-Hafi itulah orang yang setelah bertobat, dia berubah secara total. Tidak ada lagi menengok ke belakang. Maka sederhananya adalah orang yang diampuni, dia istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan dia mendapatinya dalam keadaan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kalau orang sudah istiqomah, dia hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan validasi dari makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Tentang istiqomah, bagaimana cara kita membedakan istiqomah yang kepada Allah dengan istiqomah yang hanya takut dosa atau hanya rutinitas. Ya, betul. Memang tadi fase awal istiqomah kan disebut sebagai takwim ya. Takwim itu apa? Ta'dibun nufus, mendidik jiwa. Memang kadang-kadang awalnya begitu, Pak. Kita harus dihadirkan namanya khauf. Khauf itu takut ya. Takut apa? Takut tidak diampuni. Takut amalnya tidak diterima. Takut naudzubillah su'ul khotimah. Takut tidak mendapatkan syafaat. Itu takut. Memang harus ada. Salah satu ciri takwa kata Sayyidina adalah al-khauf minal jalil. Ini salah satu ciri orang yang takwa kata Sayyidina Ali adalah al-khauf minal jalil, dia takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada manusia kita lari menjauh, takut kepada Allah kita mendekat. Jadi orang yang takut istiqomah takut itu bagian dari takut kepada Allah. Tapi tadi fase awal dia kemudian mengantarkan pada apa? Takut mendapatkan takut diazab karena apa? Tidak menjalankan perintah. Takut bahwa dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia pun bergerak untuk apa? Memperbanyak pertobatan dengan amal-amal ibadah yang lain dan seterusnya. Jadi sesungguhnya orang yang istiqomah dengan takut itu sudah benar sebenarnya. Sudah benar sebagai sebuah pengantar. Tapi jangan lupa bahwa ar-roja awsa minal khauf. Itu makalah dari para ulama. Ar-roja, apa roja itu? Harapan. Awsa minal khauf, lebih luas daripada takut. Karena kalau kita hanya diberikan takut, khawatirnya kita beribadah itu dengan suasana yang mencekam. Berarti kalau kita hanya takut, kita menafikan, meniadakan asma Allah, salah satu asma Allah Al-Ghafur.
Ya. Jadi kalau kita hanya dominan takut, berarti kita menafikan asma Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Afu, asma Allah yang jamaliyah. Kan asma Allah itu ada dibagi dua, ada jalaliyah, ada jamaliyah. Asma Allah Husna itu, jalaliyah itu tentang asma Allah yang tentang keagungannya, keperkasaannya, kehebatannya. Tapi ada juga yang jamaliyah, bernuansa keindahan. Dan itu yang justru dijadikan asma yang sering kita bahas dalam basmalah. Dalam bismillah kan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah yang maha perkasa. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim yang maha menghisab. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi betul bahwa al-khauf itu bagian dari istiqomah, tapi dia juga harus diiringi dengan ar-roja yang disebutkan kal janahain, ibarat dua sayap. Al-khauf war-roja itu kal janahain, seperti dua sayap. Burung kalau hanya satu sayap tidak akan terbang. Ibarat ketakwaan kita kalau hanya khauf saja maka dia tidak akan terbang. Kenapa? Terlalu dominan kepada takutnya tanpa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa tadi? Cinta. Oh iya. Ya memang beribadah yang lebih ringan itu adalah dengan syukur itu ya. Syukur atas diberikannya kita kesempatan, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau banyak sholat malam sampai kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Padahal beliau maksum, sehingga istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, bukankah engkau sudah diampuni? Apakah beliau sampaikan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ya memang itu tahapan ya. Awalnya khauf, syukur, dan itu juga yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa kan. Yang awal la'allakum tattaqun, ya kan, tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, ayat Al-Baqarah 183. Berikutnya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Syukur itu hadir ya, beriringan dengan adanya khauf tadi, dan itu bagian dari tahapan-tahapan seorang abid ya, seorang hamba yang bersyukur. Orang-orang yang seperti itu memang sudah memahami hakikat dirinya dan juga mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu menjadi sebuah jalan yang sangat mengantarkan kepada kekuatan istiqomah bersyukur itu sendiri. Mungkin demikian orang Ustaz.